Oke, ketemu lagi sama gua. Hari ini gua libur dagang. Gua nggak jualan roti hari ini. Bini gua juga nggak buka nasi. Dan gue pilih libur hari ini karena libur itu tetap perlu. Ya lebih sederhananya, kalau nggak perlu ya ngapain juga diatur pakai undang-undang. Nah, kali ini gua akan bahas tentang mining. Jadi balik lagi tentang kripto, dan gua rasa mudah-mudahan ini yang terakhir. Jadi mining itu ada 3 buat gue yang nggak masuk logika. Plus kalau dari sisi lainnya adalah 1 atau 2 kehebatan si pembuat ini gitu, atau si orang yang punya duit di belakang layar ini. Karena pertama dari sisi pembuatnya, kenapa gue hebat gini. Mining itu gini, kripto itu kan katanya desentralisasi. Artinya tadi gue bilang adalah dia seperti sumber mata air, nanti dia dipindah ke sumur yang mana. Nah, gampangnya kalau di harian adalah transaksi. Misalnya kayak lu punya ATM atau rekening di Mandiri gitu ya, terus lu mau transaksi dipindahin ke BCA gitu ya. Artinya ada server di BCA yang nyimpen data transaksi lo. Dan begitu lo transaksi ke Mandiri, Mandiri juga ada server yang buat nyimpen transaksi lo. Nah, yang gue bilang hebat adalah gini, duit lo ada di Mandiri, ya kan? Tapi untuk nyimpen rekaman transaksi itu, yang nyimpen bukan servernya Mandiri, bukan servernya si BCA, tapi server atau komputer, atau logikanya paling gampang karena sekarang zamannya HP, atau HP orang di seluruh dunia ini yang masuk ke dalam dunia yang katanya dalam tanda kutip digital, currency ini. Gue pengen ngomong bullshit gak enak gitu, tapi digital bullshit currency lah kalau gue mau fair lah. Jadi kerennya ya tadi, gue punya, gampangnya gini, gue punya satu server, ya kan. Nah, untuk mencatatkan semua buku itu, gue dalam tanda kutip suruh orang lain untuk bikin server, sehingga servernya dia bakal nyimpen transaksi itu, sehingga gue nggak perlu beli server lagi untuk gedein kalau transaksinya banyak. Jadi kasarnya digital currency ini kayak e-money gitu kan. Gue nggak perlu punya server yang gede untuk nanganin semua transaksi itu, buat nyimpen semua data pengguna e-money itu. Lu bisa bayangin kayak e-tol lah ya. E-tol misalnya ada 1 juta pengguna gitu kan, lu bayangin transaksi sekalian, ya kan, servernya harus segede apa gitu, atau komputernya atau HP-nya harus segede apa untuk nyimpen 1 juta ID e-tol. Jadi setiap e-tol kan punya nomor seri yang berbeda gitu kan, kayak nomor KTP lah ya, punya nomor KTP yang berbeda. Gue harus nyimpen 1 juta data, ya kalau di tabel namanya 1 juta nomor urut gitu kan, data. Terus setiap kali gue transaksi, gue punya tabel transaksi lagi gitu kan. Lu bisa bayangin berapa besar server yang harus gue pakai gitu kan. Jadi buat nyimpen data e-money-nya, buat nyimpen data transaksinya, ini belum buat transaksinya itu sendiri, server buat ngeloading. Artinya saat 1 juta e-money itu nempel di gate e-tol, misalnya di gate-nya tol TET, dan misalnya nggak usah banyak-banyak lah, 10.000 atau 100.000 itu secara bersamaan, ya kan, dia akan mengurangi dan menambah jumlah yang lain gitu, jumlah uangnya si jasa marga misalnya kan, dan mengurangi e-tol yang ada di lu. Lu bisa bayangin seberapa besar server yang harus digunakan, server komputer atau HP yang harus digunakan untuk memproses transaksi itu. Kerennya ada di mana adalah
Nah, kerennya si pencipta e-money atau digital currency, jadi logikanya digital currency sama dengan e-money adalah kita pakai logika itu, digital currency sama dengan e-money. Si digital currency ini komputer yang dipakai buat proses server dan nyimpen data itu bukan komputernya dia. Lu bisa bayangin kan, tadinya si BCA harus punya server sendiri gitu ya kan, itu belum ke bank sentral yang misalnya di Indonesia, Bank Indonesia lah ya, yang harus menyimpan transaksi itu. Sekarang itu ada di HP orang banyak. Itu ketidak masuk akalan gua. Di sisi lain adalah kejeniusan si pembuatnya. Yang kedua adalah ketidak masuk akalan gua adalah gua harus punya perangkat keras ya kan untuk memproses data ini, dan gue lihat itu speknya spek server, itu komputernya gede-gede gitu. Lepas dari mereka nyebut harus GPU, harus pakai graphic card yang bagus dan lain sebagainya, ya itu mah standarnya komputer, tinggal apa fungsi yang mau dipakai gitu, apakah grafiknya atau memorinya atau harddisknya. Itu yang kedua gitu kan. Itu berhubungan dengan yang pertama. Yang ketiga adalah bahkan ada perangkat keras yang bisa digunain untuk nyimpen si digital currency ini atau si e-money ini gitu, yang harganya juga nggak murah. Kalau gue baca, yang bikin gue nggak masuk akal gini, sekarang coba lu pikir ya kan, oke, lu nggak ngerasain zaman komputer dari dulu sampai sekarang. Kita bicara HP aja, mungkin lu pernah ngerasain zaman HP tulalit gitu kan. Terus pindah ke zaman BlackBerry, terus pindah ke zaman Android awal-awal tuh kan, di Indonesia lah ya, kalau di luar mungkin udah agak lama. Terus dari Android lu pindah lagi Android, tak karena rusak, tak HP-nya karena kejebur, kayak HP gue pernah kejebur gitu kan, atau HP-nya hilang gitu kan. Lu pindah pernah ke semua zaman itu. Pertanyaan gue cuma satu, apakah data itu pernah lu backup? Itu yang pertama. Yang kedua, dari situ kan harusnya lu sadar teknologi yang zaman tulalit, keluar BlackBerry, keluar Android pertama, itu kan artinya perangkat keras itu belum tentu support ke generasi yang selanjutnya. Lu bisa bayangin kalau lu nyimpen duit itu ya kan, digital currency yang tadi gue kasih logika digital currency sama dengan e-money, lu simpen di perangkat itu, apakah lu yakin 5-10 tahun lagi perangkat keras yang lu pakai buat nyimpen yang lu beli mahal-mahal itu masih bisa dipakai gitu? Itu sih yang gue nggak habis pikir gitu. Walaupun klaimnya lu dengan itu security dan lain sebagainya, dari dulu juga klaimnya begitu, komputer bisa begini, begitu, HP bisa begini, begitu. Pertanyaannya, apakah dia akan support ke generasi selanjutnya? Itu 3 hal yang menurut gua nggak masuk di akal gua, karena gua pegang barang digital komputer itu sejak 95, sekarang sudah 2022, artinya sudah hampir 27 tahun gua ngerasain teknologi. Ya terima kasih bokap gua juga, terima kasih orang tua gua, bokap nyokap gua yang beliin komputer tahun 95 yang bisa bikin gua mikir kayak gini gitu. Jadi, dan ketidakmasuk logikaan yang terakhir adalah jadi 4 nih sebenarnya, adalah gini loh, lu punya e-money, lu punya uang di bank gitu kan, atau e-money lah ya, lu nggak punya uang di bank tapi lu punya e-money atau digital wallet atau e-money yang lain gitu ya, yang zaman sekarang ada Orange Pay gitu kan, ada Ijo Pay lah yang kayak gitu ya kan, yang lu bisa langsung gunain gitu. Jadi 5 nih malah, ini yang keempat yang lu bisa langsung gunain gitu. Sementara digital currency ini udah lu proses capek-capek dengan modal yang besar, dengan effort yang besar, lu mesti jagain lain dan sebagainya, perangkatnya juga nggak murah, dia nggak bisa langsung digunain. Oke lah, yang dijanjikan adalah fluktuasi, bisa naik bisa turun, tapi kekurangan fluktuasi itu pertama, ya kan, gue kasih logika. Kemarin gue sudah jelasin bahwa ada seorang profesor yang menjelaskan bahwa 2% orang menguasai 98% aset digital currency ini. Lu bisa bayangin desentralisasinya di mana, sementara kepemilikannya tersentralisasi oleh 2% orang ini. Dan itu bukan negara gitu. Betapa
kacaunya kalau dua orang ini menguasai seluruh dunia. Itu karena dia yang mengontrol semuanya. Itu yang kedua adalah nggak masuk lagi lah. Lu punya imun, lu bisa gunain kapan aja, dia nggak bisa digunain kapan aja gitu. Yang kemarin gue bilang, lu beli nasi uduk ke tempat gue pakai digital currency kagak laku, gitu kan. Jadi nggak masuk di akal gue gitu. Harusnya valuasi atau nilai yang tertinggi adalah tetap mata uang biasa, entah rupiah, entah dolar, pokoknya mata uang setiap negara lah. Kalau digital currency di atas mata uang ini ya nggak lucu. Kan kemarin gue udah bilang digital currency ini sama kayak lu main Roblox gitu ya, dan lu beli tools buat Robloxnya pakai yang namanya Robux gitu. Kalau zaman sekarang kan Roblox yang terkenal. Kalau zaman dulu kita taunya Age of Empire gitu, yang lu kalau mau bangun kerajaan lu harus bikin pasukan gitu kan, dan lain sebagainya lah. Itu yang keempat, artinya lu udah capek-capek tapi duitnya nggak liquid gitu, nggak bisa langsung dipakai. Nah ini yang keempat. Yang kelima gue lupa, jadi gue rasa 4 itu aja harusnya sudah bisa bikin lu berpikir baik-baik dan berhati-hati tentang digital currency ini. Ntar kalau gue inget lagi, gue coba bikin videonya, atau gue sebentar gue tunda, gue inget-inget dulu. Tadi sih ada 5 ya, karena gue lupa. Gue pause dulu ya. Oke, setelah gue break ternyata gue masih gak inget juga. Jadi gue rasa 4 itu aja. Yang pertama, ketidak masuk logikaan gue, kalau bukan disebut ketidakwarasan tentang dunia digital currency, adalah pertama, betapa kerennya mereka bisa menciptakan. Yang kelima sebenarnya yang paling ketidakwarasan adalah banyak orang percaya. Jadi lagi-lagi kalau gue resume, pertama adalah betapa kerennya mereka bisa membuat kalian percaya dan membuat kalian mau beli server, sehingga dia nggak perlu punya server yang begitu banyak. Yang kedua, setelah lu beli server, lu juga ngeluarin biaya listrik, tenaga, dan lain sebagainya hanya untuk sebuah fee yang kecil, ya kan? Itu yang kedua. Yang ketiga, barangnya tidak liquid dan lu tetap beli juga. Itu ketidak masuk logikaan gua. Yang keempat adalah teknologinya yang kemungkinan bisa usang dan lu nggak bisa pakai lagi di masa depan. Lu tetap percaya juga gitu kan. Yang kelima ya tadi, gue heran kenapa pada percaya itu. Betapa tinggi resikonya kalau dunia ini hanya dikontrol oleh 2% orang itu. Kasih contoh kemarin, walaupun sekarang juga udah crash, belum berapa waktu ini crash. Sempat kemarin gue kasih contoh kemarin, waktu Elon Musk bilang waktu Elon Musk beli, harga mata uang ini atau e-money ini naik daun. Waktu Elon Musk bilang digital currency tidak bisa dipakai untuk beli mobil Tesla, itu digital currency itu juga hancur lagi. Jadi begitu rapuhnya dunia digital currency. Oke, sekian dari gua, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik tombol like. Lu kalau ada komentar silahkan tulis di kolom komentar. Bunyiin loncengnya, walaupun hari ini selama gue nonton YouTube gue nggak pernah lihat loncengnya itu ada di mana. Dan yang terakhir, kalau lu baru di channel gue, tolong klik tombol subscribe, karena biar gimana pun gue juga pengen tahu apakah video gue ini bermanfaat buat orang banyak. Sekian dari gue, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan tetap usaha terus sampai titik darah penghabisan.